Sobat Undi, selamat datang di Undi Talks, ruang ngobrol inspiratif seputar mimpi, peluang, dan masa depan. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai manajemen, jurusan yang paling fleksibel untuk karir masa depan. Kembali lagi bersama saya Lutfi Amalia, PhD, yang menjadi pembawa acara pada Undi Talks episode 2. Tentunya di sini saya tidak sendirian karena sudah ada Ketua Program Studi Ibu Susan Kristinawati SPD MM. Halo Ibu Susan. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, biasanya nih Sobat Undi kalau di kampus Ibu Susan Kristinawati SPD MM disebutnya Bunda supaya lebih akrab karena beliau memang keibuan begitu ya. Baik, sahabat Undi di rumah pasti udah pada penasaran kan sebetulnya membahas tentang apa nih? Manajemen, kok manajemen jadi jurusan paling fleksibel untuk karir masa depan. Nah, sebelum itu saya mau nanya-nanya dan kenalan dulu nih sama Bunda Susan. Boleh dong Bunda diperkenalkan untuk diri Bunda dulu? Silakan. Terima kasih kepada Ibu Amalia. Di sini saya Susan Kristinawati sebagai Kaprodi Manajemen di Universitas Dharma Indonesia. Oke, nah kalau dari topik kita kali ini nih Bun, manajemen jurusan paling fleksibel untuk karir masa depan. Belajarnya itu berarti nanti gimana? Apakah akan dibimbing menjadi seseorang yang siap memanage sesuatu atau entrepreneurship atau gimana sih? Boleh dijelaskan? Boleh ya. Di jurusan manajemen ini, insya Allah ya, akan dibimbing secara intensif ya oleh para dosen-dosen yang sudah kompeten di bidangnya. Jadi mulai dari semester 1, mahasiswa sudah belajar dan mahasiswa belajar untuk membuat tugas proyek untuk memulai bisnisnya, seperti itu. Oke, berarti jurusan manajemen itu akan selalu relevan ya Bunda di dunia kerja. Kira-kira akan ada bidang atau spesialisasi apa aja sih di program studi manajemen Universitas Dharma Indonesia? Ya, baik. Di Universitas Dharma Indonesia itu sangat fleksibel sekali ya. Jadi mahasiswa yang nanti lulus di Universitas Dharma Indonesia dengan jurusan S1 manajemen, nah mahasiswa tersebut nanti bisa bekerja di berbagai bidang keilmuan. Tentunya khusus di manajemen, bisa di perusahaan swasta atau di pemerintahan, seperti itu. Oke, kira-kira skill penting apa nih Bunda yang harus dimiliki oleh mahasiswa manajemen? Yang pertama skillnya jiwa kepemimpinan. Oke. Jadi di sini namanya juga manajemen ya. Bagaimana bisa memanage yang pertama dirinya sendiri ini. Bagaimana dirinya bisa bermanfaat untuk orang-orang yang terdekat ya khususnya. Nah, umumnya mungkin untuk siapa saja yang bisa kenal dengan orang tersebut, seperti itu. Yang kedua, komunikasi. Nah, jadi seorang manajer ini harus bagaimana bisa berkomunikasi secara aktif ya, secara efisien. Jadi jangan seorang manajer itu introvert. Nah, seperti itu. Jadi harus membaur, harus banyak jejaring, harus banyak relasi, seperti itu. Terus seorang manajer juga nanti dituntut harus punya jiwa bagaimana dia bisa mengambil sebuah keputusan, bisa menyelesaikan sebuah masalah, dan bisa berpikir secara strategis bagaimana nanti seorang manajer itu bisa berkomunikasi secara lebih aktif lagi dan bisa membangun mahasiswanya untuk jiwa entrepreneurnya supaya terlatih sejak mulai dari semester 1 hingga semester 8 ya, seperti itu. Oke, wah luar biasa ya, harus punya skill-skill yang tadi sudah disebutkan oleh Bunda. Nah, berarti nih Bun, untuk di program studi manajemen ini
nggak harus jadi entrepreneur ya, tapi juga bisa terjun ke dunia industri. Nah, kemudian Bun, kalau misalnya ngomongin tentang entrepreneurship nih, kira-kira gimana sih mahasiswa bisa mulai bisnisnya sejak bangku kuliah? Boleh dong dikasih tahu kepada Sobat Undi di rumah yang lagi nonton? Ya, baiklah. Akan Bunda jawab ya. Jadi mulai dari sejak bangku kuliah ini, mahasiswa Universitas Dharma Indonesia itu sudah disiapkan dengan berbagai ilmu kewirausahaannya, seperti itu. Jadi di sini akan dibimbing oleh dosen-dosen yang sudah kompeten bagaimana untuk merencanakan bisnis tersebut. Biasanya kita dimulai dengan berdiskusi dulu dengan mahasiswa, kira-kira yang lagi tren atau passion apa nih yang pas banget untuk mahasiswa itu sendiri untuk membuka usaha, seperti itu. Selanjutnya akan ada tahapan-tahapan selanjutnya yang bagaimana mahasiswa tersebut bisa membaca peluang. Peluang apa sih yang sekarang ini sedang hot-hotnya, seperti itu. Selanjutnya ya akan dibimbing bagaimana strategi untuk pemasarannya dan bagaimana strategi untuk berkelanjutan wirausahanya menjadi seorang pengusaha yang sukses, seperti itu. Oke, cukup menarik ya. Dan kemudian nih Bunda, kira-kira prospek kerja lulusan manajemen di era digital sekarang nih ada apa aja? Kira-kira juga nih Bun, apa sih yang membuat mahasiswa kalau kuliah di program studi manajemen Universitas Dharma Indonesia itu menarik untuk dipelajari dan beda dari kampus yang lain? Mungkin Bunda sebagai Kaprodi bisa nih menjelaskan kepada sahabat Undi di rumah. Baik, ya di sini di jurusan manajemen itu sangat banyak sekali jurusan yang diminati. Yang pertama adalah menjadi manajemen pemasaran. Nah, di situ mahasiswa itu akan belajar bagaimana strategi menjadi seorang marketing yang baik supaya semua tender-tendernya bisa goal, seperti itu. Terus bagaimana mahasiswanya bisa menjalankan perilaku konsumennya itu bisa terbangun seperti apa. Bagaimana branding dan promosi-promosinya di diterima dan menjadi Orang yang sukses gitu ya ya Bun pokoknya ya. menjadi sukses di bidangnya, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Dan kalau nggak salah di FEB itu ada Undi Studentpreneur Hub ya Bun. Jadi bisa menunjang kegiatan mahasiswa untuk berwirausaha dan juga siap berkarir. Makanya nih Sobat Undi yang lagi nonton podcast Undi Talks episode 2 kali ini, siap-siap untuk daftar program studi manajemen karena seperti yang udah dijelaskan oleh Bunda, kalau di manajemen itu dibimbing agar bisa punya bisnis sendiri sejak bangku kuliah jadi seorang creativepreneur. Terus siap menjadi calon manajer sukses masa depan baik di perusahaan swasta atau perusahaan pemerintah bahkan multinasional company. Jadi, Sobat Undi, kalau misalnya kamu mau tertarik belajar tentang manajemen di Universitas Dharma Indonesia, bisa langsung mendaftar di kampus Universitas Dharma Indonesia. Dan kemudian, khusus di bulan Ramadan ini, Bunda, ada program 1000 beasiswa subsidi Universitas Dharma Indonesia. Yang mana teman-teman bisa mendapatkan akses menjadi calon sarjana dengan biaya yang lebih terjangkau. Betul nggak, Bun? Betul sekali. Itu juga sudah ada beberapa yang sudah masuk ya di gelombang pertama tuh. Betul. Ada sekitar 4 orang tuh. Jadi 4 dari teman orang. saya, anaknya yang sudah mendaftarkan di Universitas Dharma Indonesia. Terus tadi juga ada yang bertanya lagi katanya, bagaimana nih sistem bayaran semesternya, apa itu flat atau nanti ada perubahan sampai wisuda, dan dikatakan di awal sama Bapak Warek ya, Bapak Warek. bahwa memang pembiayaan itu tetap flat seperti itu. Jadi kalau memang
di manajemen itu biaya 1 semesternya di total 1,9 ya, insya Allah sampai lulus di semester 8 tetap seperti itu, tidak ada penambahan. Paling nanti ada penambahan mungkin untuk biaya wisuda ya, Betul. dan gedung seperti itu. Jadi Iya. jangan ragu lagi untuk daftar di Universitas Dharma Indonesia jurusan Manajemen. Iya, Sobat Undi, jadi benar-benar menarik programnya. Program 1000 beasiswa subsidi Undi khusus bagi warga Kabupaten Tangerang. Kalau misalnya orang yang berkegiatan di Kabupaten Tangerang, tapi KTP-nya bukan Kabupaten Tangerang, apakah diperbolehkan atau enggak, Bu? Tentu aja bisa mendaftar, semua bisa mendapatkan akses untuk menjadi calon sarjana. Nanti caranya, kamu tinggal datang ke kampus Undi dan meminta surat rekomendasi dari wakil rektor kita. Jadi tunggu apa lagi, Sobat Undi, kalau misalnya tertarik untuk daftar di program studi manajemen, karena ini nih, jurusan yang paling fleksibel untuk karir masa depan. Mau jadi entrepreneurs? Bisa. Mau jadi calon manajer? Bisa juga ya, Bun ya? Bisa. Nah, maka dari itu dibilang jurusan yang paling fleksibel untuk karir masa depan kamu. Ini bukan hanya sekedar panggilan. Kalau podcast ini muncul di beranda kamu, artinya ini adalah tanda-tanda supaya kamu bisa sukses di masa depan. Betul apa betul, Bun? Amin, amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Oke, Sobat Undi dan juga Bunda, aku mau nanya dong. Kira-kira nih Bun, kira-kira eh, ada fakta yang menarik nggak sih dari perkuliahan yang sekarang berjalan gitu? Supaya teman-teman nih merasa lebih yakin, aku mau kuliah di Prodi Manajemen Universitas Dharma Indonesia. Boleh ya, Masya Allah, tabarakallah nih. Saya berawal juga kuliah S1-nya tentang ekonomi. Nah, di situ sebuah tantangan bagaimana saya bisa menciptakan sebuah usaha. Nah, usaha yang kecil-kecil yang saya rintis, mulai dari saya berjualan di kantin, terus memasukkan ikan ke beberapa pemancingan, terus ada juga menjadi distributor sandal sancu. Nah, dan yang terakhir ini usaha saya bisnis di bidang telur nih, jadi frozen egg nih. Ya, alhamdulillah usaha ini sudah sekitar 3 tahunan, mau 4 tahun. Ya, alhamdulillah sudah punya karyawan sekitar 10 orang. Jadi di sini dosen-dosen di manajemen ya di FEB khususnya ini Masya Allah gitu punya usaha. Jadi bukan hanya teori yang disampaikan, tapi memang ada wujud yang nyata yang memang akan nanti di apa diimplementasikan ya untuk mahasiswanya berbagi Betul. ilmu seperti itu. Jadi luar biasa nih kalau teman-teman kuliah di Prodi Manajemen Universitas Dharma Indonesia itu udah diajar sama dosen-dosen yang berkompeten ya Bunda, dan juga pengalaman bukan hanya secara teori tapi juga prakteknya. Betul. Betul. Oke, jadi tunggu apa lagi bagi Sobat Undi yang tertarik untuk mendaftar di program studi manajemen Universitas Dharma Indonesia, buruan daftar karena kesempatan gak datang 2 kali. Ayo klaim untuk beasiswa subsidi Undi sekarang juga. Bisa aja kamu yang beruntung untuk mendapatkan 1000 beasiswa subsidi Undi. Oke, Bunda ada pesan-pesan gak nih untuk Sobat Undi yang ada di rumah? Ya, pesan-pesannya hanya satu. Jadi mulai dari hari ini harus langsung dicoba. Kita mau berbisnis apa, bismillah. Ya, kita coba. Jangan sampai kita banyak ragu dan nanti saja ya. Bismillah kita coba dulu. Terus sudah mencoba nanti kita bisa saling sharing, berkonsultasi dengan dosen-dosen. Ya, mudah-mudahan usahanya bisa berjalan dengan lancar, sukses seperti itu. Amin ya robbal alamin. Pastinya semua harapan gitu ya untuk pengen menjadi sukses tinggal kamu yang menentukan masa depanmu sekarang. Ayo kuliah di Prodi Manajemen Undi.
tentunya daftarnya bisa ke barcode yang ada di layar kamu. Kamu bisa isi data diri untuk klaim program 1000 beasiswa subsidi Undi. Oke, baik. Bunda Susan, terima kasih banyak Sama-sama. atas waktunya sudah sharing-sharing di podcast Undi Talks. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan juga memberikan semangat dan motivasi ya kepada Sobat Undi di rumah. Akhir kata, kita tunggu kehadiran kamu di kampus Undi. Mudah-mudahan bisa langsung jadi mahasiswa program studi manajemen Universitas Dharma Indonesia. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Universitas Dharma Indonesia berintegritas, unggul, dan berkarakter. Bye.